Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum memasuki materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 13. Yang pertama saya Yuniati sebagai moderator, yang kedua Cici Mania sebagai pemateri. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah filsafat administrasi pendidikan, yang terhormat kepada Ibu Prof. Dr. Nur Hizrah Gistiwati MED, yang terhormat kepada Ibu Tia Ayuningrum SPD MPD. Baiklah, materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Cici Mania. Kepada Cici Mania dipersilahkan. Saya akan membacakan materi tentang fungsi dan peran sekolah bagi kemajuan masyarakat. Peran sekolah. Sekolah dalam hubungannya dengan keluarga memiliki peranan dalam hal mendidik, memperbaiki, dan memperhalus tingkah laku anak didik yang sudah dimiliki sebelumnya. Fungsi sekolah. Sekolah selain meneruskan pembinaan yang telah dilakukan oleh keluarga, juga mengembangkan potensi anak. Menurut Karsidi, beberapa usaha yang dilakukan terkait dengan 3 hal ini. Yang pertama, membuat anak didik belajar bergaul dengan semua warga sekolah. Kedua, membuat anak didik belajar menaati peraturan sekolah. Yang ketiga, mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Menurut Suwarno, peran sekolah antara lain: pertama, sebagai lembaga untuk mempersiapkan anak di dalam kehidupannya. Kedua, sekolah merupakan refleksi atau cerminan kehidupan masyarakat, sehingga sekolah tidak melepaskan diri dari kenyataan-kenyataan di dalam masyarakat. Yang ketiga, sebagai evaluator kondisi di masyarakat dan selanjutnya melakukan pembinaan. Yang keempat, sebagai lingkungan pengganti keluarga dan pendidik sebagai pengganti orang tua. Dan yang kelima, sebagai lembaga yang menerima hak waris untuk mendidik anak. Fungsi sekolah. Yang pertama, mengembangkan kecerdasan otak dan memberikan pengetahuan. Menurut Suwarno, fungsi sekolah dalam pendidikan intelektual dapat disamakan dengan fungsi keluarga dalam pendidikan moral. Peningkatan kecerdasan, keterampilan, dan sikap sebagai modal penting untuk pembangunan. Selain itu, dengan pengalaman belajar, segala tindakan yang dilakukan akan berdasarkan ilmu. Hal ini akan membuat hidup lebih bermutu. Yang kedua, spesialisasi. Spesialisasi sebagai konsekuensi makin meningkatnya kemajuan masyarakat ialah makin bertambahnya diferensiasi sosial yang melaksanakan tugas tersebut. Menurut Suwarno, fungsi sekolah adalah sebagai lembaga sosial yang spesialisasinya dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Ketiga, efisiensi. Suwarno menjelaskan bahwa fungsi sekolah adalah sebagai lembaga sosial yang berspesialisasi di bidang pendidikan dan pengajaran. Maka pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam masyarakat menjadi lebih efisien. Sebab apabila tidak ada sekolah dan pekerjaan mendidik hanya dipikul oleh keluarga, maka hal ini tidak akan efisien. Yang keempat, sosialisasi. Menurut Suwarno, fungsi sekolah yakni sebagai proses untuk membantu pengembangan individu menjadi makhluk sosial, makhluk yang dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan masyarakat. Proses sosialisasi dalam masyarakat yang bersifat heterogen dan pluralistik merupakan fungsi yang cukup penting karena tugas pendidikan sekolah adalah mensosialisasikan pentingnya persatuan melalui beberapa macam mata pelajaran. Yang kelima, konservasi dan transmisi kultural. Suwarno menjelaskan bahwa fungsi sekolah adalah memelihara warisan budaya yang hidup dalam masyarakat dengan jalan menyampaikan warisan kebudayaan atau transmisi kultural sebagai generasi muda. Dalam hal ini tentunya adalah anak didik. Yang keenam, transisi dari rumah ke masyarakat. Ketika berada di keluarga, kehidupan anak serba mengantungkan diri pada orang tua. Maka memasuki sekolah ia mendapat kesempatan untuk melatih berdiri sendiri dan tanggung jawab sebagai persiapan sebelum masuk ke masyarakat. Yang ketujuh, kontrol sosial. Menurut Karsidi, sekolah memiliki sistem pengendalian sosial. Sejarah berdasarkan pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat atau suatu sistem pengendalian yang bertujuan untuk mencapai keadaan damai melalui keserasian antara kepastian dan keadilan. Baiklah, hanya sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Cici Mania. Baiklah, materi yang kedua yang akan saya sampaikan sendiri yaitu tentang
tentang peranan administrasi dalam tujuan sekolah. Peranan pendidikan dapat jangkauan bukan hanya dalam konteks mikro atau kepentingan anak didik yang dilayani melalui proses interaksi pendidikan. Ini juga dalam konteks makro, yaitu kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks mikro, pendidikan harus mampu memberikan layanan belajar mengajar untuk anak didik sesuai dengan kebutuhannya. Layanan belajar mengajar yang baik dapat dilakukan dengan suka keragaman karakteristik individu peserta didik. Sedangkan dalam konteks makro, pendidikan harus mampu realisasikan relevansi antara hasil-hasil pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Relevansi pendidikan dapat diupayakan dengan diperhitungkan dan mengantisipasi tuntunan serta harapan masyarakat seiring dengan laju perkembangan sosial, ekonomi, politik, serta perangsang. Dari segi 6 kemampuan penyelenggara pendidikan, prinsip pertama, pendidikan sebagai kekuatan bagi terselenggaranya pendidikan. Prinsip kedua, menunjukkan pentingnya mewujudkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat sebagai manifestasi dari konsep masyarakat berdasarkan pendidikan. Sedangkan prinsip ketiga, buka pentingnya kemampuan menciptakan lulusan yang kompetitif. Administrasi pendidikan adalah mengelola pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan prinsip ketiga, buka pentingnya kemampuan menciptakan lulusan yang kompetitif. Administrasi pendidikan adalah mengelola pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Pengelolaan pendidikan, idealismenya menyangkut tentang pengelolaan sumber daya manusia yang ideal, pengelolaan kurikulum, pembiayaan peserta didik, kelengkapan sarana dan prasarana. Dalam mengatur pembiayaan untuk melengkapi sarana dan prasarana di sekolah. Untuk meningkatkan mutu sekolah, pihak sekolah harus bisa menyediakan sumber daya manusia yang ideal, pengelolaan pembiayaan yang baik, pengelolaan kurikulum yang baik, dan menyediakan sarana dan prasarana yang baik sebagai penunjangnya. Itulah hasil presentasi dari kelompok 13. Kalau ada salah dan jangkalnya, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.